kaidah atau hukum mempelajari ilmu itu dibagi menjadi dua. Pertama, ilmu syar'i, yang mana hukumnya adalah fardhu ain, melekat pada diri kita selama kita hidup di dunia. Lalu yang kedua, ilmu duniawi. Ilmu duniawi ini hukumnya fardhu kifayah. Artinya selama ilmu duniawi ini membawa manfaat bagi kita umat muslim, kita wajib untuk mencarinya. Tapi bila mana sebagian besar orang sudah melaksanakan, maka gugur kewajiban. Contohnya, nggak semua orang untuk berkewajiban menjadi dokter. Ketika sudah sebagian besar orang itu menjadi dokter. Dan juga ilmu duniawi semisalnya. Lalu catatan saya sebagai al-fakir ilmu hendak membagi kepada bapak-bapak sekalian, ada dua yang terkait tentang ilmu dan teknologi. Yang pertama, sebagai nasihat untuk diri saya sendiri, yang pertama adalah jangan hanya berpuas diri belajar melalui media digital. Dalilnya apa? Para ulama menjelaskan al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu agama itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi kita. Lalu dalil yang kedua adalah dari hadis riwayat Muslim nomor 2699, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu Allah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Lalu dari poin kedua di atas, apakah ada larangan untuk melihat atau menonton konten Islami di media sosial? Tentu tidak seperti itu. Konten digital di media sosial, baik itu Instagram, YouTube, itu hanya sebagai sarana pengganti apabila kita punya uzur syar'i tidak mendatangi majelis ilmu. Tapi jika kita diberi kelebihan waktu di mana kita tidak bekerja di hari Sabtu dan Minggu, usahakan kita mendatangi kita mendatangi majelis-majelis ilmu yang terdekat, yang mana yang bisa kita capai tanpa melalaikan kewajiban kita. Insya Allah, saat kita mendatangi majelis-majelis ilmu tersebut, ada banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, tentunya kita akan ditolong oleh Allah, dimudahkan dalam upaya untuk menuntut ilmu. Lalu yang gak kalah penting adalah kita didekatkan kepada orang-orang yang alim, yang mana kita gak mendapatkan itu saat kita mencari ilmu di media sosial. Lalu poin kedua yang bisa saya bagi adalah biasakan menulis dengan pena. Saat kita hadir kajian ilmu, majelis-majelis ilmu, biasakan membawa catatan. Catatan itu berupa kertas dan pena. Apa dalilnya? Quran surat Al-Alaq ayat 4. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan pena. Spesifik pena disebut dalam Quran surat Al-Alaq. Lalu yang kedua, sabda Rasul, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Selanjutnya Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Maka termasuk kebodohan kalau engkau memburu kijang lalu kamu tinggalkan terlepas begitu saja. Bahkan dalam jurnal akademis yang terbaru dari Universitas Sains dan Teknologi Norwegia, baru Januari 2024 merilis, mereka membandingkan dua kelompok siswa terdiri dari 36 siswa. Mereka dibandingkan saat mereka disuruh mencatat dengan tangan dengan mengetik dengan keyboard. Di judul ilmiahnya, handwriting but not typewriting leads to widespread brain connectivity. Dari dua kelompok tadi dipasangkan 256 sensor untuk mendeteksi saraf-saraf motorik yang
berjalan di masing-masing tubuh siswa. Lalu apa hasilnya? Sama seperti yang dikatakan oleh Quran. Di kelompok yang menjalankan, mencatat, menggunakan menulis, bukan mengetik di keyboard, ternyata ada konektivitas jaringan saraf pada otak yang kompleks yang tertrigger saat jari jemari itu digerakkan. Itulah mengapa orang lebih mudah untuk mengingat saat kita menulis dibandingkan kita menghafal, apalagi sekedar mengetik. Karena dalam penelitian tersebut, saat melakukan pencatatan menggunakan keyboard itu tidak terjadi sama sekali trigger kepada saraf-saraf sensor motor di otak, karena hanya butuh gerakan mekanis yang berulang tanpa mereka memperhatikan penulisan itu salah atau benar. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup, saya berpesan khususnya kepada diri saya sendiri, jangan pernah terlena terhadap kemudahan yang dirasakan zaman sekarang. Seharusnya teknologi itu menunjang kita untuk beribadah. Jangan sampai teknologi itu malah mencuri pahala kita atau bahkan menghilangkan keberkahan amalan-amalan yang kita lakukan. Insya Allah cukup sekian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.